Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Salah satunya ialah nikmat bisa menyelesaikan tugas evaluasi pendidikan PAI ini. Yang kedua kalinya, solawat bersertakan salam. Tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang pada saat ini. Yang saya hormati kepada Ustadz Eko Ngabdul Sodikin, SPD MPD, selaku dosen evaluasi pendidikan PAI. Yang saya banggakan pada teman-teman semuanya, senasib seperjuangan. Teman-teman yang saya hormati, pernah nggak kita berpikir bahwasanya salah satu persoalan mendasar yang masih menghantui praktik pendidikan kita ialah budaya penilaian yang masih tertumpu pada ujian akhir. Siswa yang diarahkan untuk menghafal akan tetapi bukan untuk memahami. Mereka belajar untuk ujian, bukan belajar untuk hidup. Maka akibatnya, kemandirian belajar, yakni kemampuan peserta didik untuk mengatur diri, merencanakan target, memantau proses, dan tidak mengevaluasi hasil belajar secara mandiri, tidak pernah benar-benar tumbuh dengan optimal. Nah, pada kesempatan ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk memahami hal tersebut melalui materi saya yang berjudul Inovasi Pendidikan Berbasis Kelas untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa. Kita masuk ke daftar isi. Nah, di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah pendahuluan. Di sini ada latar belakang dan urgensi inovasi pendidikan berbasis kelas. Terus ada konsep dasar PBK, ada pengertian, tujuan, dan juga prinsip-prinsipnya. Terus ada inovasi teknik PBK, itu ada portofolio, digital, formatif, proyek, self-assessment. Yang kemudian ada kemandirian belajar, mencakup konsep, dimensi, dan faktor yang mempengaruhi. Lalu hubungan PBK dan kemandirian itu mencakup 3 jalur, yakni kesadaran, umpan balik, dan juga tanggung jawab. Lalu strategi implementasi mencakup langkah-langkah dan juga tantangan dalam kurikulum merdeka. Yang terakhir ialah kesimpulan dan juga rekomendasi, yakni mencakup panduan praktik bagi pemangku kepentingan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pendahuluan. Nah, di sini ada permasalahan utama, yakni adalah budaya penilaian tertumpu pada ujian akhir siswa. Ujian akhir, siswa diarahkan untuk menghafal, akan tetapi bukan untuk memahami. Nah, perlu kita tekankan di sini, siswa hanya diwajibkan untuk menghafal, akan tetapi tidak untuk memahami. Maka akibatnya, kemandirian belajar siswa tidak tumbuh dengan optimal. Ini adalah dari Zimmerman 2000. Nah, terus apa solusinya? Nah, sini disebutkan bahwasanya solusi dari PBK atau pendidikan berbasis kelas ialah pendidikan berbasis kelas adalah penilaian terpadu dalam proses pembelajaran bersifat berkelanjutan, otentik, dan berorientasi pada proses. Hilahiyah 2018. Nah, di sini juga ada tujuan dari book chapter ini, yakni adalah yang pertama memberikan landasan konseptual PBK yang kokoh. Selanjutnya adalah menyajikan teknik-teknik inovatif dari PBK tersebut. Selanjutnya menghubungkan PBK ini dengan kemandirian belajar siswa. Terus menawarkan strategi implementasi di era kurikulum. Lanjut ke slide selanjutnya ialah konsep dasar penilaian berbasis kelas. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya PBK adalah penilaian mencakup pengumpulan,
pelaporan, dan juga penggunaan informasi hasil belajar siswa dengan prinsip berkelanjutan, otentik, akurat, konsisten, berada di bawah kewenangan penuh dari seorang guru di kelas. Hilahiyah 2018. Nah, di sini terbagi menjadi 3 bagan. Yang pertama, pengertian. Ini melekat dalam proses pembelajaran. Otonomi penuh di tangan guru. Tidak dapat dibandingkan antar kelas, terus mencakup aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Yang kedua adalah tujuan strategis. Nah, konsep dasar penilaian berbasis kelas ini berbentuk tujuan strategis, yakni dengan mengetahui kemajuan dan hasil belajar, mendiagnosis kesulitan belajar siswa itu di mana mungkin, terus memberikan umpan balik perbaikan, dan juga mendorong motivasi dan kemandirian belajar dari siswa tersebut. Yang ketiga ialah prinsip utama, yakni mengacu standar CP dan KD. Nah, CP ini adalah capaian pembelajaran. Inilah target kompetensi utama yang harus dimiliki siswa pada suatu fase, misalnya dari SD sederajat, SMP sederajat, ataupun SMA sederajat. Nah, adapun contohnya, yakni mungkin siswa mampu memahami dan juga mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Yang KD tadi ialah kompetensi dasar. Kompetensi dasar. KD adalah kemampuan spesifik yang harus dikuasai siswa pada setiap materi pelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13. Nah, di sini memiliki contoh seperti menjelaskan pengertian jujur dan menyebutkan contoh perilaku jujur dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yakni inovasi teknik penilaian berbasis kelas. Nah, di sini ada 5 teknik inovasi pendidikan berbasis kelas. Yang pertama adalah portofolio digital. Portofolio digital adalah rekam perjalanan belajar siswa secara holistik. Yakni siswa memilih karya terbaik, menulis refleksi, dan juga mengevaluasi diri, melatih keterampilan metakognitif, dan yang merupakan fondasi kemandirian belajar. Lalu, teknik inovatif yang kedua, yakni adalah asesmen formatif yang berkelanjutan. Nah, di sini disebutkan bahwasanya ekosistem penilaian eksis tiket digital, thinking fair shop, 1 minute paper, tracing, leak, self assessment, dan fair feedback menciptakan dialog pembelajaran yang hidup antara guru ataupun si muridnya. Nah, yang ketiga ialah penilaian berbasis proyek. Siswa merancang, melaksanakan, dan melaporkan tugas komprehensif, mendorong siswa mengatur diri, membagi waktu, dan berkolaborasi, dan juga memecahkan masalah nyata secara mandiri. Lalu, teknik yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah self dan fair assessment, yakni yang dimana siswa mengevaluasi diri dan karya teman berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, di sini melatih 3 fase yang disebut dengan SRL, yakni perencanaan diri, pemantauan diri, dan juga refleksi diri. Yismerman 2000. Teknik yang terakhir adalah asesmen kinerja atau performance. Siswa mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks nyata. Rubik berbasis 4C, yakni yang pertama adalah critical thinking, terus creativity, collaboration, dan juga communication. Yang mana bisa mengukur kompetensi abad ke-21 secara autentik. Baik, slide selanjutnya ialah kemandirian belajar siswa, konsep dan juga dimensinya. Self-regulated learning atau SRL, Zisman 2000, mengatakan bahwasanya siswa mengaktifkan kognisi, perilaku, dan juga perasaannya
untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan secara mandiri. Siklus SRL Zisman ada 3. Yang pertama adalah Vaterhood, yang ini perencanaan dan juga penetapan tujuan. Yang kedua adalah performance, yang adalah pelaksanaan strategi dan juga pemantauan diri. Terus yang ketiga adalah self-reflection, yakni evaluasi diri dan penyesuaian strategi. Nah, di sini dijelaskan juga Nah, selanjutnya ialah hubungan inovasi PBK dengan kemandirian belajar. Menyangkut 3 jalur mekanisme pedagogis. Yang pertama, jalur kesadaran diri, self-awareness, yakni PBK, self-assessment dan refleksi portofolio, yakni mendukung metakognisi fondasi kemandirian belajar. Nah, yang kedua, jalur umpan balik atau feedback loop, yakni asesmen formatif yang struktur dan berkelanjutan, yakni dengan siswa menginternalisasikan standar kualitas dan dapat menilai diri sendiri atau mengintrospeksi diri sendiri. Yang ketiga ialah jalur tanggung jawab atau ownership. Nah, di sini PBK berbentuk portofolio per assessment dan juga penetapan target mandiri, yakni siswa menjadi subjek dan memiliki tanggung jawab atas proses belajar. Lanjut ke slide selanjutnya ialah strategi implementasi dalam kurikulum merdeka. Nah, di sini ada 6 langkah dalam implementasi. Yang pertama adalah pemetaan kompetensi dan tujuan. Nah, di sini selaras dengan CP dan juga TP, kurikulum merdeka. Apa sih CP dan TP ini? CP adalah capaian pembelajaran, yang mana telah kita jelaskan pada slide sebelumnya, yakni adalah kompetensi atau kemampuan utama yang harus dicapai siswa di setiap fase pembelajaran, mungkin dari SD sederajat, SMP sederajat, ataupun juga SMA sederajat. Nah, adapun TP ini, TP ialah lebih rinci dan terukur, diturunkan dari CP, digunakan dalam perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya ialah yang kedua, pilih teknik penilaian variatif, mencakup kombinasi formatif, sumatif, dan juga otentik. Yang ketiga, kembangkan rubrik transparan, yakni dengan komunikasi kriteria sebelum tugas dimulai. Terus yang keempat adalah integrasikan self-assessment. Ini mencakup tentang sesi refleksi struktur setiap 2 minggu sekali. Terus yang kelima adalah umpan balik konstruktif dan cepat, yakni spesifik, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. Nah, yang keenam atau yang terakhir ialah manfaat teknologi digital. Seperti memanfaatkan teknologi digital seperti Google Classroom, terus Fitlet atau Smartboard atau papan tulis pintar seperti sekarang ini, dan juga portofolio digital. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya ada tantangan dan juga solusi. Yang pertama, beban administrasi tinggi, yakni memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi, dokumentasi, dan libatkan siswa dalam pengarsipan portofolio. Yang kedua adalah resistensi budaya, yakni bangun kultur kelas positif secara konsisten. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Yang ketiga atau yang terakhir adalah keterbatasan infrastruktur. PBK inovatif tidak harus diganti portofolio fisik atau jurnal belajar harian. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya adalah kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah,
Di sini disebutkan bahwasanya inovasi PBK bukan hanya sekedar mengganti tes depan portofolio. Ini tentang mengubah paradigma dari penilaian yang memisahkan diri dari pembelajaran menjadi katalis tumbuhnya self-regulated learning atau peserta didik yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan belajar sepanjang hayatnya. Nah, di sini disebutkan ada rekomendasi praktis. Ada yang bagi guru, mulai dengan satu inovasi kecil, integrasikan self-assessment, mingguan atau ganti satu ulangan dengan proyek mini yang konsistensi dan juga penuh dengan kesempurnaan. Ada juga bagi kepala sekolah, yakni menciptakan ekosistem dukungan seperti ruang eksplorasi, toleransi terhadap kegagalan, dan penghargaan praktik terbaik guru. Terus ada juga bagi pemerintah, sederhanakan beban administrasi penilaian kurikulum merdeka sudah tepat. Terus memperkuat pendampingan implementasi yang intensif. Yang selanjutnya ialah kembangkan penelitian berbasis sekolah, kolaboratif antara akademisi dan praktik di lapangan. Nah, slide selanjutnya ialah penutup. Nah, di sini saya tutup dengan ucapan terima kasih dan memberikan sedikit kata-kata, yakni guru yang mampu merancang PBK yang inovatif adalah guru yang benar-benar merdeka dalam mengajar. Baik, sekian presentasi PPT Bookchapter dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.